Jadi Ji, poinnya itu intelektual. Poinnya itu mau mikir. Justru yang mau mikir Mau mikir. Saya ketemu bahan dalam tanda kutip, Ustadz Felix itu mau mikir. Saya ketemu bahan itu seperti Teh Peggy, itu mau mikir, dan yang mau mikir itu lejutannya lebih besar dibandingkan yang nggak mau mikir. Tapi kita dialog dan yang nggak bisa mikir biasanya balik lagi. Ya. Pernah lihat yang balik lagi? Banyak juga. Itu biasanya karena nggak mikir. Biasanya karena tren. Tren hijab gitu. Ya. Tren kumpul kajian gitu loh. Itu biasanya yang kurang mikir. Tapi biasanya yang mikir itu lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, teman-teman penonton Cerita Untung dan juga sahabat cinta Quran. Ini saya kenal dengan salah seorang guru kita yang sudah cukup lama dan kayaknya dari dulu sebelum ketemu beliau juga sebenarnya pengen nanya. Tapi setelah berkenalan sama beliau malah lupa nanya, lupa bahas gitu. Jadi mumpung sekarang ada kesempatannya, saya akan tanya di sini sekaligus mungkin untuk bagian dan pengetahuan dari teman-teman kita, ya. Beliau ini mungkin beberapa wasilah dari beberapa teman-teman kita yang hijrah, teman-teman selebritis. Kemudian adalah salah satu seorang yang tadinya ateis, kemudian sekarang ini sudah menjadi salah seorang ulama kita juga, ya, yaitu Ustadz Felix. Nah, beliau ternyata yang diajak berdialog untuk kemudian membuat Ustadz Felix menjadi seorang muslim gitu. Langsung kita ketemu dengan Ustadz Fatih Karyam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dulu. Ustadz kan kita udah kemana-mana, udah Papua. Kita ke Raja Ampat. Ke Australia. Kan udah. Jadi saya sering bilang kalau saya sama Ari Untung itu salah satu public figure atau selebriti yang saya itu dari mulai bawah laut sampai atas langit saya pernah. Bawah laut tuh itu ya? Oh iya, kan kita pernah nyebar. Jadi dari mulai perut bumi sampai atas bumi kita pernah bareng, Ji. Benar Ustaz, yang pesawatnya goyang. Bahkan kita pernah tidur bareng, Ji. Pas di mana tuh ya? Di Australia. Kan kamar saya waktu itu nggak ada, saya numpang kamar antum. Tuh kan antum pelupa, beneran pelupa. Lupa saya. Oh, yang Ustadz jadi pulang? Iya. Ustadz mau pulang, anaknya batuk, disangka COVID. Nggak boleh lewat sama bandara. Akhirnya tetap lagi. Waduh, ntar kita ceritain tuh lucu juga tuh. Tapi yang unik di sini teman-teman semua, kenapa kita ajak Ustadz Fatih ngobrol di sini gitu? Karena banyak hal yang perlu kita tahu, bahwa banyak teman-teman artis yang ngobrol sama beliau akhirnya hijrah gitu. Dan ketika jadi public figure atau artis, ketika hijrah bukan berarti berhenti jadi artis, ternyata kan, maksudnya tetap activity bisa justru malah menambah malah meluaskan gitu jangkauannya gitu. Nah, yang uniknya adalah seorang seperti Ustadz Felix yang bisa dibilang beliau adalah seorang mungkin kalau secara beliau ateis tapi juga pemikir gitu. Jadi memang nggak mudah untuk meyakinkan beliau juga gitu. Nah, sebenarnya keunikan ini kita pengen tahu, Ustadz. Ceritanya di awal tuh yang pertama kali curhat di artis siapa yang pertama kali? Artis itu yang pertama kali Bella. Bella. Belum berhijab satu ya? Bella waktu itu belum, dan umroh bareng sama saya. Umroh bareng. Jadi umroh bareng, bukan berdua ya, tapi maksudnya rombongan. Jangan-jangan Ustadz yang di Malaysia ya? Udah berubah begini. Enggak, waktu itu. Tahun berapa Ustadz ya? 2006 tahun yang lalu. Jadi Teh 2014, Bella 14, ya? sama istri saya sama kakaknya Bella. Kemudian Wisnu. Itu Bella 2014, Wisnu 2000 ya, setelah itu 2013 Bella. 2014-an Inu, terus Teh Peggy. Teh Peggy tahun? Teh Peggy dekatan sama Inu. Terus Mbak Yulia Rahman. Yulia Rahman itu tahun Yulia berarti sekitar 2014-2015. Baru kemudian setelah itu teman-teman yang lain yang nyusul lagi Dewi, ya? Banyak. Dewi Sandra. Dewi tahun? Dewi 2016. 16 ya. Sekarang malah berbisnis bareng sama Dewi. Berbisnis bareng. Baru ketemu Mari Untung. Wah. Biasanya nonton Tawa Sutra. Kalau dulu tahunya itu juga waktu itu kan tahu Ustadz Felix kan. Orang ini bisa jadi mualaf gitu kan. Oleh Ustadz Fatih Karyam gitu kan. Namanya aja, ini kayaknya orangnya gede, tinggi segala. Pas lihat di YouTube, lah kok orangnya fisik nih. Ya taunya
mungil gitu. Allah. Pas ketemu lagi lebih mungil lagi, waduh. Tapi ternyata walaupun badannya mungil, tapi ininya besar. Waduh, Masya Allah. Kita mulai ngobrol dulu dari yang pertama kali Bella ya. Ya. Awalnya gimana? Keresahan apa sih saat itu yang dicurhatin? Memang waktu itu saya kenal Mbak Bella kan dikenalin sama Mbak Dewi. Nah, jadi kenalin. Tapi Dewi belum. Waktu itu Mbak Dewi udah, tapi proses. belum ngaji intensif ya, belum ngaji rutin gitu. Dikenalin, kemudian waktu itu belum berkerudung. Memang resah ya karena kok susah banget ya rasanya mau berhijab. Rata-rata kan keluhan di kaum wanita begitu ya, termasuk juga Mimi kan awal-awal pasti sulit gitu. Saya bilang, udah Mbak, gini aja, umroh aja yuk bareng. Gitu. Karena kan dengan umroh kan kita di bis bisa ngobrol. Di hotel sambil makan bisa ngobrol. Bisa, pokoknya ya, bisa tanya langsung dijawab gitu. Begitu waktu tawaf itu ada satu tempat ya, teman-teman mungkin tahu, dan yang belum umroh saya doakan umroh ya. Ada namanya Rukun Yamani, Ji. Jadi sebelum Hajar Aswad ada Rukun Yamani, itu kata Nabi SAW ada 70.000 malaikat lebih di situ, nongkrong di situ. Oh iya? Ya. Sayang kan antum belum banyak-banyak di situ. Makanya kenapa orang berebut Rukun Yamani sama seperti orang berebut di Hajar Aswad. Nah, jadi saya bilang sama Mbak Bella waktu kita tawaf itu, saya bilang, "Teh, ayo Teh, ayo Teh." Begitu saya geser, saya bilang, "Teh, minta dong." Begitu, ya Allah. Saya masih ingat Teh Bella itu nangis, air matanya. Dia sentuh itu Rukun Yamani, dia cuma minta waktu itu, yang saya ingat ya, dia bilang hijab. Dia ingin berhijab. Dia ingin menjaga kehormatan. Udah pulang dari situ, alhamdulillah sampai sekarang. Dan saya doakan sampai kapanpun. Masya Allah ya. Setelah itu kemudian rezekinya juga ternyata terus menggulung. Luar biasa. Nah jadi gitu. Nggak benar kalau dikatakan hijrah itu justru surut. Kalau benar bahwa hijrah itu sebabnya pasti surut, pasti semuanya begitu. Benar. Faktanya kan enggak. Gitu, faktanya enggak. Soalnya jujur aja Bella mungkin salah satu referensi yang saya rujukan ke istri. Ya, tuh, gitu. Jadi maksudnya justru menginspirasi yang lain kan gitu, bahwa menunjukkan enggak rezeki itu tergantung bagaimana kita nerima rezekinya kan. Beliau rezekinya Masya Allah tambah luar biasa juga. Maksudnya nggak menjadi pengaruh, justru membuka market baru kalau secara ekonomi kan secara gitu. Bisnis ya. Secara bisnis kalau kita mikir bisnis. Tapi kemudian secara malah ketika berhijab menjadi sesuatu referensi dan juga inspirasi banyak orang. Iya, betul. Jadi banyak orang yang merasa bahwa berhijab ternyata masih tetap cantik, satu, dua masih bisa berkarya, masih berhasil beraktivitas dan rezeki tetap jalan. Betul. Saya nggak nyangka antum tuh tipenya ternyata mau mikir loh. Karena yang saya lihat kayak antum konser yang pakai apa cumi-cumi hitam itu tinta ya. Sebelum ini orang kayaknya artis yang nggak mau mikir. Ternyata salah satu teman-teman artis selebriti yang saya ajak mau mikir salah satunya beliau dan paling kuat. Justru itu hitam-hitam kan saya mikir kayak pasar di sini ada nih. Gitu. Jadi kalau mau makan itu cumi. grup musik apa sih? Itu dulu namanya Slang loh. Itu ganti Dewa. Oh gitu. Tabu namanya tabu. Jadi tabu diomongin terus. Tabu diomongin. Oh gitu. Waduh. Nggak nyangka saya sekarang antum seperti ini. Oh iya. Masya Allah. Masa nggak nyangka? Nggak nyangka. Saya juga nggak nyangka. Aduh, emang kadang-kadang itu kejadian itu 2004. Sekarang udah 16 tahun ya. Masya Allah. 16 tahun yang lalu. Waduh. Jadi ketika waktu yang tapi tadi TPG tahun 2013-14 ya? 2013-14 ya. 13-14. Ya. Kalau Bella tuh di 13 ya? Iya. Nah, saya kan mulai tuh sekitar 2015 mulai mau nyari-nyari itu 2015 kan. Ya. Istri tuh 2015 kan tuh udah lama tuh. Iya. Bella udah jauh. Nah, iya betul. Peggy udah jauh. Peggy malah udah dakwah ke luar negeri. Di 2018-19 udah jadi ustazah. 2018 tuh udah ganti nama Khadijah kan. Khadijah. Lo TPG tuh awal 2014. 2014-an. Cepet juga ya? Cepet sekali, sangat cepat karena memang beliau cum laude kan. Secara intelektual cum laude. Jadi Ji, poinnya itu intelektual. Poinnya itu mau mikir. Justru yang mau mikir. Saya ketemu bahan dalam tanda kutip, Ustadz Felix itu mau mikir. Saya ketemu bahan itu seperti Teh Peggy, itu mau mikir, dan yang mau mikir itu lejutannya lebih besar dibandingkan yang nggak mau mikir. Tapi kita dialog dan yang nggak bisa mikir biasanya balik lagi. Ya. Pernah lihat yang balik lagi? Banyak juga. Itu biasanya karena nggak mikir. Biasanya karena tren.
Oh. Tren hijab gitu. Iya. Tren kumpul kajian gitu loh. Itu biasanya yang kurang mikir. Tapi biasanya yang mikir itu lebih kuat. Yang ngerasa, oh marketnya di sini. Iya, itu begitu. Kemudian udah mulai buka marketnya dia lagi balik lagi pindah market baru. Jadi kita doain yang balik lagi bisa balik lagi. Insya Allah dibalik lagi. Insya Allah balikan hatinya dalam kebaikan. Cuma ini secara tren ya, karena saya kan mengamati banyak pola ya. Saya perhatikan, oh iya. Nah itu TPG kok bisa ketemu satu awalnya bagaimana? TPG itu ketemu awal-awal mulai jadi saya undang bintang tamu ketika beliau memutuskan hijrah. Saya undang jadi bintang tamu, ya, bintang tamu hijrah. Setelah itu kemudian ngobrol, lama-lama kita dekat dan buat program bareng, Amazing Muharram. Amazing Muharram ketiga, Ji. Sekarang aja udah Amazing Muharram ke-9, berarti kan 6 tahun lalu. Nah, jadi Peggy bantu, karena kan beliau tuh konseptor ya, jadi konsep program. Beliau juga ahlinya filantropi, keliling dunia, galang dana untuk Palestina, untuk Syam, itu luar biasa. Jadi kalau saya bilang, Teh Peggy itu Umar bin Khattab versi Ahwat. Iya, gerakannya itu benar-benar konkret ya. Umar bin Khattab versi Ahwat. Nah, kalau beliau itu keresahannya apa? Siapa? Teh Peggy. Teh Peggy itu ya pertama mungkin dari sisi keluarga kan waktu itu selesai rumah tangganya. Beliau kan maksudnya secara karir kan, wah, itu dia menarik tuh pertanyaan antum. Karena secara karir naik, secara duniawi naik, bahkan Teh Peggy itu pernah cerita ke saya, dia nggak pernah ngerasain macetnya Jakarta. Karena kemana-mana naik helikopter. Helipad ke helipad. Bahkan, dan dia pernah bungee jumping, dengan bungee jumping yang kalau antum ngelihat, antum nggak akan berani ngelihat turun ke bawah. Tapi Peggy pemenang. Certified. Tapi memang dasarnya memang udah berani ya. Nah, kenapa dia kemudian itu? Nah itu, jadi gini loh, semakin pekat malam, semakin pekat malam, itu semakin dekatnya fajar. Itu sunatullah, Ji, itu nggak bisa lupa. Oh iya, benar-benar. Dan orang yang semakin terang, itu semakin dekat dengan kegelapan. Hati-hati. Soalnya dari terang lama dekat maghrib. Gelap. Nah, jadi makanya artinya apa? Jangan lupa kita bahwa itu tanda-tanda sunatullah dari Allah bahwa kalau lagi kaya banget, itu bisa jatuh sedemikian rupa. Misalnya kita lagi dapat pressure banget, makin kencang berarti udah mau selesai. Sebentar lagi selesai. Oh, begitu. Sama kayak orang hamil ya? Lagi sakit-sakit berarti udah mau lahir tuh. Iya, sama kayak kepompong. Kepompong tuh lagi sakit-sakitnya, itu kupu-kupunya cantik. Sama kayak bisul tadi. Kalau lagi matang-matang, lagi pecah. Soalnya polanya hampir sama. Teh Bella juga lagi naik karirnya kan, ada kegelisahan. Kemudian Teh Peggy pun begitu polanya juga gitu. Saya kan begini dandanannya dari dulu, nggak pakai jubah, nggak pakai jenggot, nggak pakai sorban, enggak. Begini aja. Apa dia bilang? Dia bilang ke temannya yang ngajak itu, dia bilang, ini Ustadz ya. Dia 2 kali dulu, ini Ustadz, dia bilang, iya. Serius loh gitu. Dia mau diskusi sama saya, gitu. Terus saya bilang, udah itu pecel lele udah saya siapin. Saya ingat banget. Akhirnya kita makan pecel lele, nanya lagi. Ini Ustadz, gitu. Nah itu sombong namanya. Sombong itu meremehkan manusia.